Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Didi Gunawan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal dan yang kami sayangi teman-teman maupun penonton sekalian. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan eh, research report kami pada PT Garuda Indonesia dengan kode emiten GIAA. Kemudian sebelum kami menjelaskannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Attila Rania Insyira Siregar dan teman saya Indiani Tadamani. Baiklah, pertamanya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, saya persilahkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kondisi makroekonomi yang mempengaruhi kinerja PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tahun 2024 kuartal 3. Sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional, kinerja Garuda Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi industri penerbangan, terutama faktor makroekonomi Indonesia. Nah, pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95% pada kuartal 3 2024, sedikit meningkat dari 4,94% di periode yang sama di tahun lalu. Angka ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Tingkat inflasi yang berada pada 1,55%, yang lebih rendah dari target inflasi pemerintah yang berada di kisaran 2,5 kurang lebih sampai 1%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan moneter dalam menjaga stabilan harga. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 15.856 atau US dollar mencatat penurunan 2,63% dibandingkan periode sebelumnya. Meski mengalami pelemahan, kondisi ini masih dalam batas yang terkelola dengan baik. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6,00%. Setelah kenaikan suku bunga sebanyak 5 kali pada tahun 2022 dan 2 kali pada tahun 2023. Pada tahun 2024, suku bunga telah mengalami 1 kali kenaikan dan 1 kali penurunan, menunjukkan fleksibilitas kebijakan moneter. Dan surplus perdagangan pada Januari 2024 sampai Oktober tercatat sebesar 24,43 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,19 miliar US dollar. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ekspor di beberapa sektor, dan defisit transaksi berjalan pada kuartal 3 2024 tercatat sebesar min 0,60% terhadap PDB, sedikit melebar dibandingkan dengan kuartal 3 2024, yaitu min 0,33%. Kemudian cadangan devisa mencapai 150,2 miliar US dollar, meningkat 2,60% secara tahunan. Angka ini mendekati level tertinggi pada 151,2 miliar US dollar di Oktober 2024, menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal. Nah, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan stabilitas yang cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, dan cadangan devisa yang kuat. Namun, tantangan masih ada pada defisit transaksi berjalan dan fluktuasi nilai tukar.
Selanjutnya, PT Garuda Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan transformasi keuangan dan operasionalnya. Tahun 2024 menjadi momen penting bagi maskapai ini dalam memperkuat pijakan menuju pertumbuhan berkelanjutan pasca pandemi dan restrukturisasi. Melalui strategi yang terarah, Garuda Indonesia berhasil menavigasi berbagai tantangan dan mencatatkan pencapaian signifikan di berbagai aspek keuangan dan operasional. Di sini pertumbuhan EBITDA dan pendapatan. Pada kuartal 3 tahun 2024, Garuda Indonesia mencatatkan pertumbuhan EBITDA atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total EBITDA yang berhasil dibukukan mencapai 685,81 juta US dollar sebagai perbandingan pada kuartal 3 2022. Sebesar min 77,70 ini apa persen? Iya. Persen. Dan kemudian peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan berkelanjutan terjadi setelah restrukturisasi utang dan efisiensi operasional yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Pendapatan usaha juga mengalami kenaikan sebesar 15%, mencapai 2,56 US dollar selama periode 9 bulan pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, yakni 2,23 miliar. Pertumbuhan pendapatan usaha sampai dengan triwulan ketiga tahun ini turut merefleksikan angkutan penumpang Garuda Indonesia secara grup, di mana capaian angkutan penumpang hingga bulan September 2024 mencapai 17,73 penumpang atau menguat 24% secara tahunan, dikontribusikan dari angkutan Garuda Indonesia sebesar 8,34 juta penumpang, meningkat 45%. Citylink sebanyak 9,39 juta penumpang, yaitu naik 10%. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan ringkasan performa PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2024. Pertama, mari kita lihat kinerja keuangan perusahaannya. Pada kuartal 3 2024, Garuda Indonesia berhasil mencatat pendapatan usaha sebesar 2,56 miliar, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas penerbangan domestik dan internasional. EBITDA perusahaan juga tumbuh sebesar 11% menjadi 685,1 juta US dollar. Namun, perlu diperhatikan bahwa perusahaan masih mencatatkan kerugian sebesar 131,22 juta US dollar, meningkat dibandingkan kerugian pada periode yang sama tahun 2023. Selanjutnya, dalam hal operasional hingga September 2024, jumlah penumpang yang diangkut oleh grup mencapai 17,73 juta, meningkat 24% secara tahunan. Garuda Indonesia sebagai main brand mencatat kenaikan sebesar 45%, sementara Citylink meningkat sebesar 10%. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,95%,
pada kuartal 3 2024 memberikan dampak positif pada sektor penerbangan. Stabilitas inflasi di sekitar 1-2% dan kebijakan moneter yang mendukung pemulihan ekonomi turut mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk proyeksi dan strategi ke depan, Garuda Indonesia menargetkan laba berkelanjutan hingga tahun 2026 dengan proyeksi laba sebesar 589 juta pada tahun 2000 US dollar pada tahun 2024. Selain itu, perusahaan berencana menambah 15-20 pesawat pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus tumbuh. Penunjukan CEO baru Bapak Wamildan Sani Panjaitan diharapkan mampu membawa arah baru bagi perusahaan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan, seperti peningkatan beban operasional hingga 20% akibat biaya bahan bakar, perawatan, dan operasional penerbangan. Selain itu, persaingan dengan maskapai berbiaya rendah dan fluktuasi minyak juga menjadi risiko yang harus diantisipasi. Dan dengan langkah strategis yang telah direncanakan, Garuda Indonesia optimis mampu berkembang dan berkontribusi pada sektor penerbangan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja sumber daya manusia atau Human Capital Performance PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Jumlah karyawan dan peran sumber daya manusia hingga tahun 2022, Garuda Indonesia memiliki total 4.459 karyawan yang tersebar di beberapa lini operasional. Tenaga ini mencakup pilot, kru kabin, teknisi, hingga staf pendukung lainnya. Setiap karyawan berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional penerbangan dan memastikan layanan terbaik bagi penumpang. Kemudian, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, seperti pelatihan teknis diberikan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, pelatihan pelayanan pelanggan juga dilakukan untuk memperkuat keramahan dan kualitas pelayanan, sejalan dengan konsep khas Garuda, yaitu Garuda Indonesia Experience. Dalam era digital, Garuda Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengelolaan SDM. Teknologi digunakan dalam pelatihan, evaluasi karyawan, serta berbagai proses administrasi lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Beberapa perusahaan juga berkomitmen pada keberagaman dan kesetaraan gender di tempat kerja. Garuda memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. Kemudian, kinerja unggul dari SDM Garuda Indonesia berkontribusi besar terhadap keberhasilan perusahaan. Di tengah tantangan industri penerbangan, profesionalisme karyawan membantu Garuda mempertahankan reputasinya sebagai maskapai terbaik di Indonesia. Selain itu, SDM yang kompeten menjadi pendorong utama dalam meningkatkan jumlah penumpang dan menjaga keselamatan serta kenyamanan penerbangan. Dengan berbagai upaya pengembangan SDM yang harus dilakukan, Garuda Indonesia optimis bahwa sumber daya manusia yang dimiliki akan menjadi aset penting dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Komitmen pada kualitas dan profesionalisme SDM inilah yang menjadi fondasi untuk terus bersaing di industri penerbangan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Atila. Atila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Cindy.
Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan, yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau kode emitennya yaitu GIAA. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan utama Indonesia yang melayani lebih dari 90 destinasi lokal dan internasional dengan lebih dari 600 penerbangan dalam sehari. Maskapai ini didirikan dengan nama KNILM atau Royal Dutch Indies Airways pada masa penjajahan Belanda. Maskapai ini didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 1949 dengan nama Indonesian Airways, namun kemudian berganti nama pada bulan Desember di tahun yang sama, yaitu tahun 1949. Grup mengoperasikan 202 armada, di mana Garuda mengoperasikan 144 pesawat dan Citylink mengoperasikan 58 pesawat. Kantor pusatnya berlokasi di Gedung Garuda Indonesia, yaitu Jalan Kebon Sirih nomor 44 Jakarta, namun kantor pengelolanya berlokasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu di Tangerang. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA memulai sejarahnya pada tanggal 26 Januari 1949. Pada tanggal ini, Garuda Indonesia berdiri sebagai perusahaan penerbangan nasional dengan nama Indonesian Airways. Kemudian penerbangan komersial pertama Indonesia, yaitu penerbangan sipil Indonesia, tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai yaitu Indonesian Airways tadi kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Peran Indonesian Airways pun berakhir setelah disepakati Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Seluruh awak dan pesawatnya pun baru bisa kembali ke Indonesia pada 1950. Kemudian setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada AURI ke dalam formasi Dinas Angkatan Udara Militer. Kemudian munculnya Maskapai Nasional Indonesia dengan ditandatanganinya Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS, termasuk maskapai KLM, IIB, atau Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Inter-Insulair Bedrijf. KLM IIB merupakan anak perusahaan KLM setelah mengambil alih maskapai swasta KNILM atau Koninklijke Nederlandse Luchtvaart Maatschappij yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda. Lahirnya Garuda Indonesia Airways atau GIA pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways atau GIA sebagai nama maskapai ini. Kemudian dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itulah pada masa peralihan ini Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda yaitu Dr. E. Koningsneburg. Armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan KLM IIB.
penerbangan perdana Garuda Indonesia Airways atau GIA sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atau RI oleh Belanda, yaitu pada tanggal 28 Desember tahun 1949. Dua buah pesawat Dakota atau DC-3 berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, yaitu Jakarta, menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno, dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota RI ke Jakarta. Sejak itu, GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara dan pada periode tersebut Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Pada tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan akhir. Kemudian Garuda Indonesia masa kini, Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan yaitu Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesian hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armadanya di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 68 armada. Melalui berbagai upaya pengembangan perusahaan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 ini, Garuda Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, diantaranya adalah Garuda Indonesia meraih peringkat 5 Star On Time Performance Rating 2020 dari OAG Flight View, yang merupakan lembaga pemeringkatan on-time performance independen yang berkedudukan di Inggris. Selain itu, Garuda Indonesia juga meraih The Best Airline in Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai 2020. Kemudian meraih Major Airlines Traveler's Choice Major Airlines Asia selama 3 tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2018 sampai 2020. Kemudian meraih TripAdvisor 2020 Traveler's Choice Airlines Awards, serta berhasil dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia versi Safe Travel Barometer. Sejalan dengan upaya dan komitmen untuk memberikan pengalaman terbang yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa, khususnya dalam melaksanakan perjalanan pada masa pandemi COVID-19, Garuda Indonesia secara konsisten
mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan, yaitu dengan salah satu secara ketat menerapkan berbagai kebijakan protokol kesehatan di seluruh lini layanan, terutama melalui kebijakan physical distancing selama penerbangan. Kemudian, ini ada ticker dari PT Garuda Indonesia, yaitu Indonesian Stock Exchange. Kemudian IPO PT Garuda Indonesia, yaitu pada tanggal 11 Februari tahun 2011. Kemudian share price-nya itu Rp54. Lalu transaction volume itu 73.600 saham. Kemudian ada market cap-nya yaitu 1.449.650 miliar rupiah. Kemudian shareholders-nya itu Government on the Republic of Indonesia sebanyak 47,41%. Kemudian ada public yaitu 52,59%. Kemudian ada total employee yaitu 4 sejak tahun 2022, yaitu terdiri dari 4.459. Lalu ada business lines. Yang pertama layanan penerbangan penumpang domestik dan internasional, yang kedua layanan pengiriman barang melalui penerbangan, yang ketiga layanan kesehatan bagi karyawan dan penumpang, yang keempat layanan industri pariwisata, dan yang terakhir layanan teknis untuk operasi penerbangan. Data ini kami ambil tanggal 19 Desember tahun 2024. Lalu di sini bidang usaha PT Garuda Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 3 segmen, yaitu yang pertama pengoperasian penerbangan, yang kedua layanan pemeliharaan pesawat terbang, dan yang ketiga pengoperasian lainnya. Perusahaan ini mengoperasikan pesawat angkutan layanan penuh dengan nama merek Garuda Indonesia. Sedangkan anak perusahaannya yaitu PT Citylink Indonesia mengoperasikan pesawat angkutan ekonomis dengan nama merek Citylink. Bisnis layanan pemeliharaan pesawat terbangnya dijalankan oleh anak perusahaannya PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Kemudian, pengoperasian bisnis lainnya dijalankan oleh anak perusahaannya seperti PT Aerowisata yang bergerak dalam industri horeca dan pariwisata, yaitu PT Abacus Distribution Systems Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan teknologi informasi dalam sistem reservasi komputer, dan PT Aerosystems Indonesia yang menyediakan konsultasi sistem teknologi informasi, layanan rekayasa, dan pemeliharaan untuk penerbangan dan industri. Kemudian ini ada gambar, yaitu Garuda Indonesia melayani lebih dari 90 destinasi lokal dan internasional, yaitu maskapai ini mengoperasikan 210 armada pesawat dengan rata-rata usia armadanya itu di bawah 5 tahun. Lalu ada risikonya, risiko yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Di tengah kenaikan pendapatan, GIAA mencatat beban usaha sebesar 2,38 miliar US dollar hingga kuartal ketiga tahun 2024. Atau naik dari posisi tahun sebelumnya yang menorehkan beban sebesar 1,99 miliar US dollar dikarenakan peningkatan aktivitas penerbangan di fase pasca pandemi. GIAA mengalami tekanan kinerja di atas beban usaha yang meningkat hingga 20% karena sejumlah faktor.
Di antaranya yaitu beban pemeliharaan dan perbaikan, beban pelayanan penumpang, beban kebandaraan, hingga beban operasional penerbangan. Hal ini berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan kinerja yang diyakini dapat berangsur membaik hingga akhir 2024. Resesi ekonomi global juga mengurangi permintaan perjalanan udara, inflasi yang meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya beli konsumen. Harga BBM yang fluktuatif meningkatkan biaya operasional. Lalu nilai tukar mata uang asing yang tidak stabil mempengaruhi biaya impor dan ekspor. Lalu ketergantungan infrastruktur yang membatasi kapasitas penerbangan, ketergantungan teknologi dan keamanan siber, risiko kecelakaan dan penundaan PT Garuda Indonesia. Itu merupakan risiko dari PT Garuda Indonesia. Lalu ini adalah proyeksi keuangan dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Laporan pendapatannya adalah sebagai berikut. Revenue-nya pada kuartal ketiga, yaitu 30 September 2024, revenue-nya sebesar 3,265. Kemudian gross profit-nya yaitu 575,67, operating income-nya 377,96, ya. Kemudian net income to common-nya ada 191,21, EPS-nya itu 0, free cash flow-nya itu 383,16, EBITDA-nya itu ada 601,69, kemudian EBIT-nya itu ada 377,96. Selanjutnya ada balance sheet dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yaitu cash growth-nya itu pada kuartal ketiga tahun 2024 min 39,98%. Lalu ada total current assets itu 621,59. Total asetnya ada 6,507. Total liabilities-nya 7,917. Lalu ada cash flow statement pada kuartal ketiga tahun 2024. Operating cash flow-nya ada 487,86. Investing cash flow-nya ada min 354,73. Financing cash flow-nya ada min 280,15. Net cash flow-nya ada min 140,66. Free cash flow-nya ada 383,16. Lalu ini ada yang terakhir, ada rasio and matrix. Pada kuartal ketiga tahun 2024, market capitalization-nya ada di 4,939,962. PE rasionya ada pada 2,62. Kemudian EBIT
PEG rasionya ada 0,30, EBITDA sales rasionya ada 1,20, EBITDA rasionya ada di 4,81, EBIT rasionya ada 10,22, quick ratio asset turnover-nya di 0,52, quick ratio-nya ada di 0,37, current ratio-nya ada di 0,50. Kemudian ROE-nya tidak ada, ROA-nya 3,73%, earning yields-nya 45,21%. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan evaluasi dan rekomendasinya. Evaluasi dalam melakukan valuasi saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk, kami menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Mengingat kondisi utang perusahaan yang signifikan dan upaya restrukturisasi yang sedang berjalan hingga 2025, kami memutuskan menggunakan pendekatan Free Cash Flow to Firm atau FCFF untuk menentukan nilai intrinsik saham. Kemudian WACC calculation, capital structure yaitu ada debt to total capitalization ada 60%, kemudian equity to total capitalization itu ada 40%, debt atau equity-nya itu menjadi 100%. Ini kami salah. Maaf, teman-teman. Kemudian ada cost of equity calculation, risk-free rate, kemudian ada equity risk premium, kemudian ada leverage beta. Lalu cost of equity-nya menjadi menjadi 13%. Dan di sini kami juga salah. Maaf. Kemudian ada cost of equity calculation lagi yang terakhir itu cost of debt ada 9%, kemudian ada tax rate ada 20%, after tax cost of debt-nya itu jadi totalnya 29%. Dan di sini kami juga salah. Maaf ya teman-teman. Lalu ada WACC-nya itu berapa sih nih WACC-nya? %10,68%. Kemudian kita akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Garuda Indonesia, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength PT Garuda Indonesia itu adalah Garuda Indonesia ini memiliki brand recognition dan reputasi perusahaan yang diakui secara luas, dengan pelayanan penumpang yang dianggap unggul dan penghargaan bergengsi yang telah berhasil diraih sepanjang tahun. Armada modern dan teknologi terbaru yang dimiliki PT Garuda Indonesia memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penumpang. Dengan pesawat yang dilengkapi dengan fasilitas terbaru, Garuda Indonesia telah mampu menarik minat penumpang dalam negeri dan internasional.
memiliki jaringan rute yang luas, baik domestik maupun internasional, dan Garuda Indonesia dikenal memiliki layanan yang baik dan ramah. Manajemen Garuda Indonesia juga memiliki pengalaman yang luas dalam industri penerbangan. Kemudian, weakness-nya itu adalah biaya operasional yang tinggi menghambat pertumbuhan perusahaan. Lalu tingginya biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan armada pesawat menjadi tantangan bagi Garuda Indonesia untuk menjaga harga tiket tetap kompetitif. Selain itu, sistem manajemen perusahaan ini juga perlu ditingkatkan untuk menghindari kasus korupsi dan praktek bisnis yang tidak etis. Kepercayaan publik sangat penting dalam industri penerbangan dan kelemahan dalam sistem manajemen dapat menciptakan reputasi yang negatif. Lalu ada opportunity. Garuda Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk memperluas jaringan rute penerbangan ke pasar baru. Dengan adanya peningkatan wisatawan asing ke Indonesia, terutama ke wilayah-wilayah timur Indonesia, Garuda Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjangkau dan melayani wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi baru juga memberikan Garuda Indonesia kesempatan untuk mengembangkan layanan online dan meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform digital yang inovatif seperti aplikasi seluler dan media sosial. Perusahaan ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun loyalitas konsumen yang lebih kuat. Kemudian terakhir ada threats, persaingan yang sengit dari maskapai penerbangan lain yang menawarkan harga murah. Maskapai penerbangan berbiaya rendah semakin populer di Indonesia yang dapat mengurangi pangsa pasar Garuda Indonesia. Selain itu, fluktuasi harga minyak dan masalah keamanan dalam negeri juga dapat berdampak negatif pada operasional perusahaan. Perubahan harga bahan bakar dapat memberikan tekanan tambahan pada biaya operasional dan laba perusahaan, sedangkan masalah keamanan dapat mempengaruhi minat para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Baiklah, ini ada rekomendasinya. Pada tanggal 19 Desember 2024, harga saham PT Garuda Indonesia itu berkisar Rp54. Rekomendasi kami memberikan rating sell untuk saham GIAA di mana dengan target price pada level Rp54 dibandingkan dengan harga penutupannya yaitu Rp55. Rekomendasi membeli saham GIAA karena adanya potensi penurunan harga pada saham. Kemudian ini adalah disclaimer-nya. Data ini kemudian ini ada disclaimer. Ini ada disclaimer, yaitu pandangan yang kami ungkapkan dalam penelitian ini merupakan pandangan pribadi kami, pandangan pribadi analisis kami tentang sekuritas atau penerbit subjek, dan tidak ada bagian dari kompensasi analis yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pernyataan rekomendasi atau pandangan tertentu dalam penelitian ini. Analis yang terutama bertanggung jawab atas persiapan penelitian ini telah mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk mencapai dan mempertahankan
independensi dan objektivitas dalam membuat rekomendasi apapun. Dokumen ini hanya untuk informasi dan untuk penggunaan penerima. Dokumen ini disediakan untuk orang lain. Rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua investor. Selain itu, meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang diyakini atau dapat diandalkan, keakuratan, kelengkapan, dan keandalannya tidak dapat dijamin. Baiklah, sekian dari pemaparan kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Dan research report kami masih banyak kekurangan dan masih perlu diperbaiki lagi lebih lanjut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.